Para penghuni neraka itu ada yang menjerit, memanggil-manggil dari dalam neraka, "Ya Hanan, Ya Manan," selama 1000 tahun, dan "Ya Qayyum" selama 1000 tahun, serta "Ya Arhamar Rahimin" selama 1000 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan hukum dan ketentuannya bagi ahli neraka, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, apakah yang dilakukan oleh orang-orang yang durhaka dari umat Muhammad itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau lebih tahu keadaan mereka daripada aku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berangkatlah Anda dan lihatlah keadaan mereka." Maka malaikat Jibril alaihissalam berangkat menemui malaikat Malik alaihissalam. Saat itu, malaikat Malik sedang berada di atas mimbar dari api di tengah-tengah neraka jahanam. Ketika malaikat Malik melihat malaikat Jibril datang kepadanya, dia berdiri untuk memuliakannya. Malaikat Jibril berkata, "Apa yang Anda perbuat terhadap orang-orang durhaka dari umat Muhammad?" Malaikat Malik menjawab, "Alangkah buruknya keadaan mereka. Betapa sempitnya tempat mereka. Api telah membakar tubuh dan daging-daging mereka, hingga tinggal wajah dan hati mereka yang memancarkan cahaya keimanan." Malaikat Jibril berkata, "Bukalah tabir itu, hingga aku bisa melihat mereka." Lalu malaikat Malik memerintahkan kepada malaikat penjaga, dan diangkatlah tabir itu dari umat Muhammad. Ketika ahli neraka itu melihat malaikat Jibril, mereka melihatnya sebagai makhluk yang paling bagus. Mereka mengetahui bahwa dia bukanlah dari golongan malaikat azab. Penduduk neraka itu berkata, "Siapakah dia itu? Belum pernah ada makhluk yang datang kemari yang lebih bagus wujudnya dari dia." Malaikat Malik menjawab, "Ini adalah malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu." Ketika mereka mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serentak mereka menjerit kegirangan sambil menangis. Mereka berkata, "Wahai Jibril, sampaikanlah salam kami kepada Muhammad dan beritakanlah tentang keadaan kami yang buruk ini. Dia telah lupa dan meninggalkan kami di dalam neraka." Setelah itu, malaikat Jibril alaihissalam berangkat kembali menghadap kepada Allah. Sesampainya di hadapannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bagaimana dan apa yang Anda lihat tentang kondisi umat Muhammad?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Tuhanku, alangkah buruknya keadaan mereka. Alangkah sempitnya tempat mereka." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adakah mereka meminta sesuatu kepada Anda?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya Tuhanku, mereka meminta kepadaku untuk menyampaikan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan berita kepadanya tentang kondisi mereka yang buruk itu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berangkatlah padanya dan sampaikanlah salam itu padanya." Malaikat Jibril pun lalu berangkat untuk menemui Nabi Muhammad SAW sambil menangis. Pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW berada di dalam surga, di bawah pohon tubah, dalam tenda yang terbuat dari intan putih. Tenda tersebut mempunyai 4.000 pintu, dan setiap pintu mempunyai 2 daun pintu, serta terbuat dari emas, dan satunya lagi terbuat dari perak putih. Melihat Jibril datang, Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah gerangan yang menyebabkan Anda menangis, wahai saudaraku Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, seandainya Anda melihat apa yang telah aku lihat, sungguh Anda akan menangis melebihi tangisanku."
Aku baru saja datang menjenguk dan melihat kondisi umat Anda yang durhaka, yang tersiksa di dalam neraka. Mereka menitipkan padaku agar aku menyampaikan kepada Anda. Mereka berkata, alangkah buruknya keadaan kami, alangkah sempitnya tempat kami. Aduh Muhammad, Nabi kami. Lalu malaikat Jibril berkata, dengarlah jeritan-jeritan mereka, seraya berkata, aduh, wahai Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW mendengarkan jeritan mereka, seraya berkata, aku penuhi panggilan Anda, wahai umatku. Aku penuhi panggilan Anda. Seketika, Nabi Muhammad SAW berdiri sambil menangis, datang di sisi Arash, sementara para nabi berada di belakangnya. Lalu Nabi menyungkurkan wajahnya bersujud serta memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepala Anda dan memintalah, tentu akan aku kabulkan, dan mintalah syafaat, maka engkau akan diberi syafaat. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, wahai Tuhanku, orang-orang yang celaka dari umatku telah berlaku atas mereka keputusan dan hukum perkaramu, dan engkau menyiksa mereka. Sekarang perkenankan aku memberi syafaat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku perkenankan Anda memberi syafaat kepada mereka. Nabi Muhammad SAW pergi bersama para nabi untuk membebaskan setiap umat yang pernah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke neraka Jahanam, dan pada saat malaikat Malik melihat kedatangan Nabi Muhammad SAW, ia langsung berdiri menghormati beliau. Nabi Muhammad SAW berkata kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, bagaimana keadaan umatku yang celaka? Malaikat Malik menjawab, alangkah buruknya keadaan mereka dan betapa sempitnya tempat mereka. Nabi SAW bersabda, bukalah pintu itu dan angkatlah tutupnya. Ketika penghuni neraka melihat Nabi Muhammad, serentak mereka menjerit kegirangan seraya mengadu, wahai Muhammad nabiku, benar-benar api neraka telah melahap dan membakar kulit dan daging kami. Anda benar-benar telah meninggalkan kami dan lupa kepada kami yang berada di neraka. Kemudian Nabi SAW memberikan alasan kepada mereka, sesungguhnya sekarang aku mengetahui keadaan kalian dalam neraka. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hangus bagaikan arang, karena api neraka telah membakarnya. Nabi SAW berangkat pergi membawa mereka ke sungai di dekat pintu surga yang bernama Sungai Kehidupan atau Nahral Hayat. Mereka semua dimandikan di dalamnya dan keluar darinya dalam keadaan muda belia, tampan umurnya, sebaya dalam keadaan bercelak. Wajah mereka bagaikan rembulan dan tertulis pada keningnya golongan orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Lalu masuklah mereka ke dalam surga. Tetapi di dalam surga mereka merasa malu. Lalu mereka berdoa kepada Allah agar menghapus tulisan itu. Kemudian Allah menghapus tulisan tersebut dari keningnya. Ketika penghuni neraka dari golongan orang-orang kafir mengetahui bahwa orang-orang Islam telah bebas dari neraka, maka berkatalah mereka, seandainya kami ini termasuk dari golongan orang-orang Islam, tentu kami akan bisa keluar dari neraka. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali di dalam neraka menginginkan kiranya mereka dahulu waktu di dunia menjadi orang-orang muslim. Quran Surat Al-Hijr ayat 2.